Bang Yusuf tadi bilang kan, yang mengatakan Bang Yusuf kalau Yesus itu Tuhan, ya kan? Nah, Yesus ini punya hati nggak? Saya ini diserang ini semua. Bang. Tunggu dulu, saya ini diserang semua ini. Cuman Kristen dikasih sendiri di Bang Yusuf. Pak Theodora ini kayak apa ini? Halo. Waduh, kok diserang sih? Itu Pak Theo. Menyerang, kita berdiskusi. Nggak ada yang nyerang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan baik, bahagia, penuh keberkahan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita simak diskusi lintas agama yang diselenggarakan oleh para apologet Islam Indonesia yang dipimpin Bang Juma, Bang Handi Selebes, Ustadz Alif, Ustadz Sugih, Bang Nandar, Kian Santang, Uni Rifa dan yang lainnya, mari channelnya di-subscribe, like, dan komen untuk mendukung media dakwah ini. Semoga menjadi nilai jariah. Ayo langsung saja kita simak diskusinya bersama-sama berikut ini. Nah, oke. Iya Apa? Pak, iya Pak, Ditanya. iya gimana Pak? Ini saya temenin Pak User. Saya tanya. Iya Pak. Bang Saya- Imrus ini jemaat Pak. saya Bang Imrus ya. Saya bantu jawab Bang Yusri ya. Tenang Saya aja. juga bantu dia. Nah, saya bantu jawab. Oke. Gini tadi Pak Handi, Pak Usar mengatakan bahwa di gereja itu, gereja yang dijual itu penuh dengan iblis dan setan. Ya Pak Usar ya. Kenapa mau yang kita sekarang yang dibicarakan kita sekarang, jangan yang dahulu. Kok balik Salah lagi lagi di situ, saya. sudah lama, sudah selesai Oh masalah ya. itu. Marahin aja, Saya lagi marahin salah hostnya. ya. Marahin aja Pak User. Marahin Theodor Pak. Marahin Theodor, aja, Pak User. marahin dia. Marahin Pak Kok User. balik lagi ke Iya emang. Ayo oke saya diam. Provokator Saya itu diam. hostnya. Itu Hostnya kisah lama provokator. itu lagunya si Ariel, kisah lama yang terulang kembali. Jangan ya Pak ya. Iya. Iya. Ah, benar. Sudah berapa jam? Sudah 10 jam kita ya Pak ya. Enggak, ini masalahnya gini Bang Andi. Ini Tuhannya Pak Yusuf dilahirkan. Itu loh yang menjadi masalah Gak tadi. apa-apa. Yang penting Bang Dalbo salah. Itu poinnya gitu loh. Anda Itu yang poin bermasalah. Betul, Anda yang bermasalah. Pak User nggak bermasalah. Iya. Itu loh. Tenang Pak Yusar, ada Jadi, Bang Handi yang jadi poin di sini tadi Bang Oke, Handi. oke. Ya, Oh, monyet santai saja tidak menyembah monyet. Sementara Pak Ya. Ya itu urusan monyet. Ngapain lu urusin monyet, kata Pak User gitu loh. Nah, Maaf Pak, bapak-bapak ini jemaat saya, tolong jangan dibengkokkan. ya kamu juga jangan ikut campur. Pak User ini nggak ngomong sama kamu gitu loh. Saya pendetanya Pak. ampun Pak Saya Handi, serahkan ampun. kepada Pak Theodora. Kenapa? Ini Pak User Ya, ini, saya loh. ya Pak User ini mencari jalan keluar gitu loh. Jadi jangan dihalangin. Bang Theodor, jangan meskipun bercanda nggak boleh ya ngaku pendeta ya. Nggak, jangan. Ah, jangan. Negarnya Pak, saya bilang. Nggak boleh. Syahadat ulang. Tidak, Saya Pak. Dia bukan pendeta, dia tidak pernah mengaku pendeta. Ya oke, kalau begitu kembali. Mana itu Pak Pelopo? Ya Pak User, ini ada masalah apa sih Pak User? Bisa saya bantu? Silakan Pak Yusar berbincang-bincang dulu dengan Pak Handi. Pak Yusar silakan. Pak Yusar silakan. Aduh. Gimana Pak? Ya, gimana? Maksudnya gimana? Gimana? Kencing lancar Pak? Iya itu berbincang-bincang dulu. Saya kencing di sini karena kencing katanya tidak ada dosa, tidak kotor. Ya. Begini Pak. Itu apa bedanya hari Minggu sama hari Sabtu Pak? Sama hari Ahad, sama hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis Pak? Sabtu Minggu itu kan ada lagunya Pak. Bisa dinyanyiin nggak? Nggak ada bedanya, namanya hari kok ada beda. Siapa bilang beda? Ya, pinter. Lo pinter. Pinter Pak. Apa bedanya manusia dengan monyet Pak? Ya beda lah manusia, hewan dengan manusia. Oh, pinter. Apa bedanya manusia dengan Tuhan Pak? Ya beda. Kalau manusia ya hambanya. Kalau Tuhan ya dia ya Tuhan kita. Tapi kalau Oke. seperti kau katakan Yesus dari manusia, ya dia berbentuk manusia. Saya belum ke Yesus Pak. Ya siapa tahu sebentar kau katakan itu lagi. Ini Bapak ini selalu mau diserang. Kata-kata. Saya belum ke sana langsung ke sana. Ini Justru itu saya sudah kemari karena pasti ujung-ujungnya ke situ. jangan cepet. Ya sudah, supaya jangan banyak Kecepatan, bicara, orang belum ada ngapa-ngapain. Ada yang masuk. Orang belum ngapa-ngapain langsung berasa. Bapak ini terlalu ini loh. Terlalu Sudah, merasakan. sudah. Tuhanku yang ucapkan seperti itu.
langsung skak dia. Enggak dulu Pak, kan belum ke sana. Apa beda kan tadi? Apa bedanya monyet dengan manusia? Beda. Satu binatang, satu manusia. Banyak loh yang Iya, masuk, Pak, ya. banyak itu yang menunggu. Ya. Apa bedanya manusia dengan Tuhan? Ya manusia diciptakan, Tuhan menciptakan. Gitu ya Pak Isra ya? Bener nggak? Ya, Ya. Terus Bapak langsung bertanya sendiri, jawab sendiri gitu loh. Nggak boleh begitu Pak. Gitu. Jadi kita ini sesama manusia, Pak. Ya, sesama manusia itu wajib saling tolong menolong, Pak. Gitu loh. Wajib saling kalau ada teman kita lagi susah, kita bantu dia. oh itu Tadi sih bagus itu. Itu sih Iya, Pak. mantap. Dengan Sebenarnya doa. tadi saya mau ke kamar mandi BAB. Apa dengan doa? Pak Yusr, sebenarnya tadi saya mau ke kamar mandi, tapi saya mendengarkan Pak Yusr ini mengalami kesulitan. Jadi saya Iya, ya. ya bisalah saya tolongin dikit gitu loh, Pak ya. Ya. Itu loh Pak, kasihan Pak Yusr kan gitu. Apalagi tadi Pak Imrus itu loh, pertanyaannya sangat sadis gitu. Nanyain nomor-nomor 4 angka besok kan Pak Yusr nggak pernah main togel lu tanyain kayak gitu. Gitu loh. Jadi siknya keluar berapa nam? Jadi kalau Pas siapa yang main-main togel? tadi itu Pak Imrus nanyain 4 angka apa gimana? Apa salah dengar saya? Wah, Katanya Pak Yusr itu kalau jam-jam 10 pagi habis sarapan ke pos ronda ambil buku ngobrol sama teman-temannya demak angka. Apa betul gitu, Pak? nah sekarang saya tanya balik. Saya di pos ronda atau ini? Duh, bapak ini dibantuin kok malah nerang balik. Oh, bukan dia, Pak. Jangan lu tuduh orang. Bukan dia, bukan Pak Yusr gitu loh. Bukan Pak Yusr yang rumus-rumus Saya nomor, dari sini bukan. Duduk. Duduk doang dia. Temennya yang main angka gitu ya. Bukan Pak Yusrnya. Gitu. Jadi gini Pak Yusr. Menurut Pak Yusr itu manusia ini kan diciptakannya Pak ya. Ada yang ciptakan lah pastilah. Dia Pak ya. Ada yang ciptakan, dia ciptakan diri sendiri juga ada. Hah? Apa? Ada yang menciptakan, ada ciptakan diri sendiri ada. Lo kok ada manusia? Ini mulai ngaco nih. Lu jangan bikin malu saya Pak di sini. Saya ini berteman sama kamu gitu loh. Iya. Ada juga ciptaan sendiri ada. Iya, manusia bisa menciptakan mobil. Gitu ya Pak ya. Manusia bisa menciptakan nyawa nggak Pak? Kalau manusia dalam apa? Manusia bisa menciptakan nyawa atau tidak Pak? Nah, kalau manusia, kalau dilahirkan seperti katakan Yesus, itu berbentuk manusia. Kok lari ke Yesus sih Pak? Buru-buru mama kayak Yesus. Entar dulu. Lalu dia langsung ke surga, duduk di sebelah kanan. Ini kenapa lari ke sana ini Pak Ardiansa gimana? Terlalu cerdas nih orangnya. Aduh. Ini saya lari ke situ karena Iya, Bang Handi itu salah Pak Yusr. Bang Handi salah, Bang Dalbo salah, Bang Imrus salah. Siapa lagi yang mau salah? Salah Buru-buru semua ini. banget. Buru-buru banget langsung matiin anak orang saya nggak ngomong ke situ kok. Saya nggak ke sana gitu loh. terus Jadi yang bisa menciptakan nyawa siapa Pak Yusr? menciptakan nyawa ya, kalau ciptakan nyawa zaman sekarang, kalau ciptakan nyawa ya, Ya. adakah manusia ciptakan nyawa? Ya makanya saya bilang yang bisa menciptakan nyawa, memberikan nyawa ke manusia dan mencabut nyawa manusia siapa itu Pak? Oh, Yesus Tuhan Allah. Ush. Kenapa lari ke Yesus? Mau lari ke mana? Ya udahlah Pak, saya ikuti selera Anda lah. Jadi yang memberi nyawa manusia Yesus gitu. Ya, Yang memberi nyawa ke Bunda Maria siapa? roh. Loh, Roh. tadi Yesus. Iya, roh. Yang memberi nyawa. Yang memberi nyawa ke Bunda Maria siapa? Roh. Yang menciptakan manusia siapa? Roh Yesus. Yang memberi nyawa ke Bunda Maria siapa? Roh Yesus. Oh, Roh Yesus. Karena dia mau berbentuk manusia, dia masuk ke perawan Maria. Oh. Nah, supaya dia berbentuk manusia, dia mau menebus dosa-dosa manusia. Karena dia waktu disalib, dia menebus dosa-dosa manusia. Ya iya. Yang masukin Yesus masuk kandungan siapa? Ya, itu roh Allah sendiri. Oh. Yesus itu sendiri. Masuk sendiri dia. Ya, Masuk lewat mana dia? tahu kan namanya roh?
Iya kan langsung masuk. Sedangkan manusia saja dia bentuk, apalagi mau masuk ke dalam perut, dia jelas toh dia tahu. Iya lewat mana masuknya? Lewat ubun-ubun kah? Lewat mana kah gitu? Nggak tahu. Ya lewat kepercayaannya, lewat kepercayaannya. Terus ngapain di dalam kandungan dia? Karena Yesus, karena yang namanya Maria itu, perawan Maria itu, dia itu orang beriman, makanya dia masuk ke tubuhnya perawan Iya, Maria. maksud gua gini Pak User, ngapain dia masuk dalam kandungan? Ngapain? Karena dia melahirkan seperti manusia. Enggak. Ngapain? Gimana? Ngapain Kalau Tuhan? lahir itu Kan manusia. gini Pak User. Ngapain Tuhanmu yang menciptakan Maria ini, ngapain dia masuk ke dalam kandungan ciptaannya gitu loh? Kurang kerjaan. Gini, kan ini manusia ini semua kan dari Adam. Jelas Adam sudah berdosa. Jadi dia itu kalau dia tidak turun ke dunia, dia melalui langsung roh, nggak akan. Karena dia dia itu orang sederhana. Orang tidak mau menonjolkan diri kalau dia mau tunjukkan dari, oh saya ini Allah, saya Tuhan. Pak User. Tunggu dulu. Ini kenapa Adam dibawa-bawa, Pak User? Iya, karena menurut dia Menurut berdosa. apa Pak? Pembukaan berapa? Daripada manusia akan berdosa selama-lamanya nggak punya Tuhan, di situ dia turun seperti manusia. Berapa bulan itu? Berapa bulan Tuhanmu dalam kandungan? 9 bulan seperti manusia. Kalau dia mau, biar 5 bulan, biar 4 bulan dia lahir. Tapi kan dia menurut manusia, dia nggak mau. Kenapa harus melalui di situ? Kenapa nggak langsung aja turun, langsung berkumis? Nah, itu salahnya Bapak. Kalau dia langsung turun, dunia akan heboh. Push. Kok Heboh kenapa? Kok bisanya langsung ada Tuhan Yesus? Oh. Hah? Iya, Jadi iya, dia harus. Dia kan saya bilang merendah hati. Oh. Dia harus seperti manusia. Jadi Dia Tuhan bisa. kembali. Jadi Tuhan bisa merendahkan diri ya. Iya, iya, iya. Jadi Tuhan bisa merendahkan diri. Dia menebus. Dia kan mati itu karena menebus dosa-dosa manusia. Iya, iya, supaya iya. manusia itu percaya. Supaya Kenapa sih Allah. buru-buru? Jangan buru-buru matiin anak orang. Ini belum diomongin kematian kok. Jangan buru-buru. Paling sampai ke situ kok. Paling Ini ujung-ujungnya sampai Pak ke User situ. seneng banget sih pembunuhan. Ya karena dia dibunuh. Tapi kita Siapa jangan- yang bunuh dia, Pak? Ya orang-orang kafir Oh. yang tidak percaya Yesus itu Tuhan itu Yesus. boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah, Pak? Hah? Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Bagi dia orang yang tidak bersalah, jalan Pak, maunya dia supaya yang membunuh Pak supaya dia bersalah. User, Pak berhenti dulu ngerumus togel, Pak. Dengarkan dulu. Tinggalkan dulu kebiasaan lama. Dengarkan saya baik-baik, Pak. Pak, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah, Pak? Ya itu ambil contoh manusia-manusia kafir. Boleh nggak membunuh? Boleh atau tidak, Pak User? Boleh. Oh, boleh. Bukti orang benar dia dibunuh. Kalau membunuh orang yang tidak bersalah itu dosa ya, Pak? Ya jelas dosa. Karena begitu dia bangkit, yang membunuh dia langsung tenggelam, Wih, langsung mati. Bukan buset dosa-dosa dah. lagi. Nah, Itu waktu ditombak lambungnya begitu, Pak, itu keluar darah berapa liter kira-kira, Pak? kalau bicara liter, itu ungkapan dari Bapak dari Anda sendiri. Tapi ya kita lihat ya dia cuma keluar darah. Bahkan di duri. Itu pembunuhan berdarah-darah itu, Pak. Sangat keji loh itu, Pak, penyiksaan, Pak ya. Iyalah. Itu yang dibunuh itu Tuhan ya, Pak ya? Ya Tuhan itu sendiri. Buset, Tuhan Kita tahu kalau itu Tuhannya. kok bisa Tuhan dieksekusi oleh ciptaannya, Pak? Iya, karena dia merendahkan hati supaya manusia itu Ini kurang ajar memang. manusia. Kurang ajar memang ini tentara Romawi membunuh Tuhan ya, Pak ya. Ya memang, karena Waduh. mereka tidak percaya. Kalau mereka percaya tidak mungkin mereka bunuh. Iya. Kira-kira ini tentara Romawi tahu nggak sih kalau yang dia bunuh itu Tuhan? Ya tahu. Oh, tahu. Tapi kan mereka kan punya ketua, punya ini, punya itu, punya imam. Punya komandan. Manusia kok kafir-kafir itu kan punya imam. Supaya ikut ajarannya mereka. Tuhan Yesus Menurut Pak User nih, sebaiknya memang Yesus diselamatkan atau memang harus dibunuh? Ya bagi mereka dibunuh. Bagi Anda? Bagi saya ya gitu juga.
Karena dia kalau tidak dibunuh, kita tidak tahu siapa Tuhan Yesus kita Oh, sendiri. jadi Anda setuju dengan pembunuhan berencana itu? Tidak setuju, tapi sudah dilakukan mereka. Apa boleh kata? Misalnya kalau Anda ada di situ, di Ah. voting nih, Ah, siapa yang setuju Tuhan dibunuh? Anda posisi di mana? saya tidak mau. Hah? Dimintai, kan ada misalnya 100 orang dimintai pendapat. Hmm. Ayo, acungkan tangan yang setuju Tuhan dibunuh. Anda setuju atau tidak? Lalu dia bilang, ada yang setuju karena dia menebus dosa-dosa manusia. Saya setuju. Oh, setuju Tuhan dibunuh gitu Ya, loh. karena kalau dia bilang, siapa setuju? Ini saya cari 100 orang. Anda sendiri, saya sendiri. Setuju, Yesus dibunuh karena dia mau menebus dosa-dosa manusia di dunia. Saya setuju. Oh, setuju. Iya. Kalau kira-kira tentara Romawi, Pak Yusur, kamu aja deh yang eksekusi, mau nggak? Enggak mau. Kenapa? Iya. Karena saya beriman. Ya kan setuju dia dibunuh, Pak. Ya. Itu setuju karena, mau balik. Itu kita Pusing dia. Balik, saya pusing lagi nih. Pusing dia. Antara setuju dan tidak. Sebenarnya Serba salah dia. Nggak bisa sayang, Andi. Nggak bisa kamu mau tes saya. Serba salah dia. Balik lagi. Saya sudah katakan kalau sayembara itu bilang, Ya. tolong siapa 100 orang ini membunuh Ya. dan dia akan menyelamatkan manusia-manusia di dunia. Saya setuju. Oke. Jadi Biar Pak, nyawaku dibunuh juga saya setuju. jadi Pak Yusur setuju membunuh Tuhan ya? Kalau sayembara itu bilang seperti itu. Tapi kalau dia membunuh secara seperti itu lalu Bapak katakan, kau mau nggak itu tentara-tentara Roma? Begini nih sayembaranya begini nih. Saya tidak mau. Begini Pak Yusur. Bantu Allahku kok. Sayembaranya begini. Ah, Siapakah yang setuju membunuh Tuhan untuk menebus dosa? Setuju nggak Pak? menebus dosa manusia terus lanjut, bukan cuma menebus dosa. Oh jadi Bapak setuju ya? Tunggu lanjut, menebus dosa siapa? Menebus dosa manusia lah. Ya saya setuju, biasa Setuju. dimatikan juga. Gitu. Ya, oke. Ya. Menurut Anda pembunuhan itu keji atau seperti sadis atau bagaimana Pak? Kalau sesama manusia membunuh itu sadis. Tapi membunuh Tuhan tidak. Mau habis sudah dataku. Udah habis dataku. Nah, jadi Bersihkan dulu dataku ini. Iya. Jadi sesama manusia itu sadis. Tapi kalau Tuhan dibunuh tidak sadis ya? Jangan cuma katakan Tuhan dibunuh. Hmm. Kalau dia tebus manusia di dunia ini, saya ikut juga. Biar saya juga ikut. Ini kayaknya Pak Yusur lagi bersedih ini. Kenapa Anda sedih? Bersedih kenapa? Apakah mengingat peristiwa pembunuhan Tuhanmu? Enggak sedih saya. Saya tanya jawab ini saya tidak sedih. Tidak Terus sedih saya. kenapa nggak semangat dong? Kayak sedih banget ini Pak Yusur ini. Ada apa nih Pak? Apa mau diulang kembali? Kisah lama itu? Apa ulang-ulang? Capek. Kisah lama yang terulang kembali. Itu kan lagunya Ariel. Jadi itulah kita percaya. Kalau umat Muslim percayalah kepada Allah SWT Rasulullah. Kalau umat Kristen Gedein dikit suaranya Pak Yusur. Kecil. ya sudah besar ini. Masa kecil sudah besar. Gimana juga mau besar kayak apa? Tanya sama host, bagaimana host? Besarkah tidak suaraku? Kalau boleh tidak tahu Pak Yusur ini di mana sih kampungnya? Oh, saya di Kalimantan, Pak. Oh, saya kan tadi tidak tahu, tapi saya kasih tahu Kalau ya Bapak di udah mana tahu. ini? Hah? Kalau Anda di mana ini? Saya di dalam celana Pak, lagi manjat pohon. Wah, ini sudah salah jawaban ini. Oh, ini Pak Suburian ya? Iya. Baik. Ya terus kemudian Pak. Jadi Saya tanya, Anda di mana sekarang? ya saya di dalam celana Pak. Ya dalam celana mana? Ya celana saya, masa saya pakai celana adik saya? Di daerah mana? Ya di atas pohon Pak. Kalimantan di mana? Saya di Kalimantan Timur. Hah? Samarinda. Wow. Ini Andy Selebes. Saya yang megang. Kebetulan saya kepala pasar Pak. Andi Selebes. Iya Pak. Ini Samarinda saya Pak. Samarinda mana? Samarinda lah Pak. Wah, Samarinda banyak. Samarinda itu kota
Itu kota provinsi. Pasar Tapi pagi, mana- Pak. Saya di pasar pagi Samarinda, Pak. Pasar pagi ada, pasar sore ada, di mana-mana pasar pagi ada, Pak. Pasar Ya, pagi terkenal lah pasar pagi li, Pak, di Segeri. Segiri. Ya, Pak. Nah, saya kebetulan kepala pasar pegang parkiran, Pak. Waduh, Gitu loh. hebat dong. Ya, cuman ini yang kerja yang saya bisa, Pak. Ngatur-ngatur biar nggak macet gitu, Pak. Ya. Tapi beriman kan? Kenapa, Pak? Beriman. Apa itu? Nggak dengar? Tapi Anda beriman kan? Bos, berisik. Oh, sih, yuk. Ya udah ya, Pak ya. Pak user ya. Jadi Bapak lebih memilih membunuh Tuhan daripada melarikan diri kayak murid-murid. Kalau itu diperlukan. Salah seruduk ya apa ya? Kalau dia seperti katakan, dia akan menebus dosa-dosa manusia di dunia ini. Saya ikut membunuh, bahkan diriku juga saya bunuh. Tapi kalau tidak seperti itu, untuk apa saya membunuh Tuhan? Kecil sekali suaranya. Wah, tanya sama host. Host. Kalau bos suruh betulin dulu tuh. Iya, Beb. Kecil banget Suaranya suaranya. kecil katanya ini. Oh ya, sudah, mantap. Lanjut. Ya gitu loh, Pak. Nah, Pak user ini Tuhan kamu waktu mati di tiang salib berarti pernah kamu kehilangan Tuhan dong. tapi iman ada. Kalau Tuhan mungkin selama 3 hari mungkin tetap ada kalau sebenarnya. Ada. Ya kan mati Pak 3 hari berarti pernah. Mati kan, tapi Pernah waktu itu orang kehilangan Tuhan, kematian Tuhan 3 hari berkabung ya. Ya kalau bagi yang sudah lahir ya berkabung. Kalau kita kan belum lahir. Iya. Terus waktu itu Tuhan mati 3 hari, yang menjaga alam semesta ini siapa ya? Ya dia sendirilah. Kan mati, Pak. Ya mati. Tapi kan dia sudah punya rencana. Emang Makanya gempa bumi, angin deras. Emang kalau mati masih bisa beraktivitas, Pak, kalau mati? Ya rohnya bisa. Waktu Kalau Yesus mati itu mati, waktu baru mati di kayu salib, Bang, begini. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, dia dikuburkan ya kan. Murid Yesus yang pada saat itu ketakutan, dia berkurung di suatu rumah. Tetapi datanglah Yesus, kan sudah menjadi Roh Kudus. Dalam 3 hari dia kan mengubah dirinya menjadi Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus itu kepada mereka. Nah begitu, jangan takut, kata. Pergilah kan ke seluruh dunia, sekabarkanlah beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Hai begitu. Oh, jadi waktu mati masih bisa ngomong dia? Dia jadi Roh Kudus waktu itu ke 3 hari itu dia mengubah dirinya menjadi Roh Kudus, Bang. Ntar dulu Pak User. Ya, Bapak tahu roh. Ya, tahu Roh roh. Iya. Ya iya. Kan Tritunggal. 3 satu. Tritunggal, iya. Jadi mati 1, kerja 2, kan gitu. Enggak, itu juga satu tubuh, bukan 3 jiwa, bukan tiga orang, Bang, satu tubuh. Kan begitu. Kan Tritunggal itu kan 3. Jadi mati 1 masih ada 2, nggak ada masalah toh. Tritunggal 3, tunggal kan Iya. 1, 3 Iya. tapi 1, begitu, Bang. Iya, Sudah, jadi saya kalau katakan salah satu organnya nggak ada mati masih bisa beraktivitas. Kayak tadi kan, tubuhnya mati, rohnya masih bisa kerja, kan gitu. Begini, Ya, Bu, ya? bahkan Allah turun ke Ya. bumi dalam rupa manusia, namanya Yesus. Ya. Dia mengajar, berfirman. Setelah itu dia kan disalib dan dikubur. Pada hari ketiga dia bangkit menjadi Roh Kudus. Nah, itulah Tritunggal, Allah, Yesus dan Roh Kudus Iya. itu adalah satu tubuh. Iya, Nah, iya. begitu, satu dia Tapi kan juga. gini, tubuhnya dikubur, ya Ya. kan? Tubuhnya dikubur, rohnya kerja. Pada saat dia waktu murid Yesus itu kan ada kekuburan, ada dia enggak? Kan kosong kan? Dia sudah jadi Roh Kudus, Bang. Ntar dulu, jangan kosongin dulu. Ini gini nih Mbak ya. Dengarkan dulu. Nah. Ya. Tubuhnya dikubur 3 hari. Oke. Jadi di dalam tubuh atau mayat Tuhan ini kan nggak ada roh tuh. Jadi mayat Tuhan. Rohnya keluar toh. Rohnya kan kerja tuh. Enggak jadi mayat dah, Bang. Buktinya dalam 3 hari kan datanglah murid Yesus kan melihat kekuburannya. Dapetinnya kubur Yesus itu kosong, enggak ada tubuh. Enggak ada mayat di situ. Berarti Yesus nggak pernah mati dong. Berarti Yesus nggak pernah. Dia enggak jadi mayat, dia jadi Roh Kudus. Itulah dalam 3 hari kan mengubah diri jadi Roh Kudus. Enggak. Gini Mbak Isadora. Isadora.
Mbak Isa, yang dikubur itu Yesus dikubur hidup-hidup atau dikubur mati dia? Yesus sudah mati. Iya, jadi mayat dia. Ya kan jadi mayat Tuhan itu. Ya. Isadora. Pada saat Ya. baru mati itu memang dia Ya. jadi mayat sebentar. Ya Begitu. mayat. Ya mayat. Tapi Jadi roh bekerja. iya jadi mayat 3 hari. Iya 3 hari. Tapi Iya. setelah itu ya ambil tubuhnya ikut sepertinya roh juga. Jadi ntar dulu Pak Yusuf. Jadi Ya, begitu. jadi Yesus ini dikubur jadi mayat 3 hari. Rohnya meninggalkan dia. Nah, Dia jadi mayat waktu dia jadi mayat itu Bang waktu dia dari kayu salib. iya. Begitu. Kan mayat dimasukkan kuburan 3 hari. Iya. Masa Iya, dikubur tapi hidup-hidup? Iya, bukan hidup-hidup sudah mati dia. Iya. Kan, Jadi mayat Tuhan itu. Iya, jadi tapi mayat waktu Tuhan dia ini. hari itu, datanglah murid-murid Yesus ya kan mau ke situ mau menaruh minyak lah biar jangan sempat jadi mayat tubuh Yesus itu kan mau ditaruh. Iya, ditaburi minyak. benar-benar. Nyatanya tubuh Yesus itu nggak ada. Nggak ada, Ya nanti nggak lah. ada ketemu mayat Ya paham itu, saya paham. Jadi gini kan belum kelar nih. Jadi mayat ini 3 hari, mayat Tuhan ini rohnya keluar. Ya kan? Nah, menurut Dia Ibu ini mau- rohnya ini keluar kemana? Itulah dan setelah itu dia di dunia ini sampai 40 hari ya kan mengabarkan. Jangan dulu ke situ, saya udah paham. Dia Jadi di dalam kuburan, selamanya begitu. Bu Isa. Jadi di Iya. dalam kuburan 3 hari, mayat Tuhan ini ditinggalkan roh. Rohnya pergi toh 3 hari. Gitu. Enggak, dalam 3 hari itu dalam 3 hari itu kan dia kerja juga di situ Bang. Yesus itu ada yang kuburan orang yang kudus dibangkitkannya. Begitu jadi- dia mengalahkan maut Bang. Ya jadi mayat Tuhan ini bisa kerja. Itulah buktinya kalau dia memang itu Allah yang jadi manusia. Oh, jadi Itulah mayat. buktinya. Jadi mayat Tuhanmu ini masih bisa beraktivitas juga ya. Hebat juga karena itu. Allah, Bang. Kalau tubuh kita iya, manusia nggak bisa Bang. Jangan abang samakan tubuh kita sama tubuh Yesus. Iya. Bang, begitu. Jadi mayat Itulah Yesus. bedanya. Jadi mayat Yesus, mayat Tuhan ini masih bisa beraktivitas. Iya. Gerak-gerak dia. Iya. Oh, bergerak-gerak itu Karena mayat. dia Gitu, Allah ya, Bang dalam rupa manusia dia Bang. Begitu. Nah, kalau kita lain, Waduh, kalau cuma saya, tubuh Bu, gimana? kalau Jadi saya nih, begitu. Bu, kalau Ya, saya melihat mayat gerak-gerak, takut saya, Bu, bener. Dia kan nggak kita lihat, jadi roh kudus dalam kubur dia. Oh, jadi yang melihat roh-roh saja yang melihat dia. Ya jadi cuman apa waktu dia membangunkan si Lazarus itu sudah mati. Kan udah hidup itu, Bu. Lazarus hidup lah, bangunlah katanya kan hidup kan. Jadi kalau abang pas kali di situ dalam kejadian itu abang takut lah ya. Ya Iya. takut, Bu. Orang mati bisa hidup lagi, Bu. Takut lah. Iya ya, memang pada saat si Lazarus itu memang ada juga yang takut, tapi orang tuanya nggak takut dia. Yesus nggak takut pada saat Yang bangunin Lazarus dari kematian siapa? Tuhan ya? Yesus, Tuhan Yesus Bang. Oh, Tuhan. Iya, Tapi Tuhan Yesus. perasaan dia berdoa kepada Tuhan tuh Tuhan. Gini Bang, Ah. dia kan kayak gini kan. Dia kan Allah jadi manusia ya kan Bang. Jadi kan Allah jadi manusia. Dia itu bisa bekerja seperti Allah itu begitu Bang. Kan gini nih, Yesus ngomong gini, Bu. Allah jadi Bu, manusia. Yesus ngomong gini, aku bersyukur kepadamu ya Bapak. Setelah dia membangkitkan Lazarus. Nah Tuhan kok bersyukur kepada Tuhan? Bagaimana ceritanya, Bu? Oh begini Bang, karena dia kan dalam tubuh manusia. Dia kan masih lagi dalam tubuh manusia. Allah kan masih dia dalam. Katanya yang bangkitkan Tuhan. Iya ya. Kuasa Tuhan membangkitkan jadi itu, Bang. jadi Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Kuasa Tuhan yang bangkitkan dia itu. Dia kan Iya. Yang bangkitkan Lazarus Yesus atau luka tambunan yang bangkitkan Lazarus? Yesus dalam rupa manusia. Ya. Yesus dalam rupa manusia, Bang. Oh, Jadi dia memberikan contoh kepada manusia. Jadi waktu Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus tuh waktu dengerin dulu Bu Iso. Apapun kesulitannya kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Itu yang diberikan teladan kepada kita, Bang. Begitu. Dengerin dulu Ibu. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus itu manusia, Yesus adalah Tuhan waktu itu. Iya. Kuasa Tuhan. Allah, kuasa kealahan yang bekerja di situ. Enggak, saya enggak tanya kuasa. Waktu Yesus, dengerin dulu ya Bu. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus Tuhan atau Yesus manusia? Yesus dalam rupa manusia. Oh, berarti Allah waktu itu dalam rupa manusia. Nah, berarti gitu. waktu membangkitkan Lazarus, Yesus bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan. Yesus
Allah yang dalam rupa manusia namanya Yesus, Bang. Iya, kalau Yesus itu Tuhan waktu membangkitkan Lazarus, artinya Tuhan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Enggak, begini Bang. Yesus Bagaimana? kan datang ke dunia ini. Dia memberikan contoh dirinya, contoh teladan kepada manusia. Agar apapun kesulitan kita tetap kita berharap kepada Tuhan. Begitu Bang. Iya. Ini kan Yesus ini Tuhan Anda nih. Iya. Oke. Nah, dia membangkitkan Lazarus karena dia Tuhan. Betul? Iya. Betul? Betul. Iya, betul. Nah, tapi ini Tuhan Anda yang namanya Yesus ini mengucapkan syukur juga kepada Tuhan. Artinya Tuhan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Betul? Bukan, dia kan dalam rupa manusia, Bang. Berarti waktu Yesus membangkitkan Lazarus dia bukan Tuhan, dia manusia. Allah yang dalam rupa manusia Iya, namanya manusia dia toh. Jadi Yesus bukan Tuhan. Tapi Allah dalam rupa manusia, Bang. Iya, berarti dia manusia. Kita bukan roh manusia yang menjadi Saya ulang kembali ya, Bu. Jangan mau dibodoh-bodohi pendeta, Bu. Dengerin saya. Bang. Abang tidak mengerti. Ya, saya kasih mengerti. Makanya Ya. abang Nih, dengerin dulu. Biar ngerti, Bang. Dibaptis Ya. dulu biar abang mengerti. Ya. Anaknya Maria itu, Bu, anaknya Maria itu manusia atau Tuhan? Waktu dia Yesus si Maria ini mau mengandung, Bang. Saya nggak nanya mengandung, udah ngelahirin. Anaknya Maria ini manusia atau Tuhan? Waktu Bunda Maria mau mengandung, kan datang Roh Kudus kepadanya. Kau akan mengandung dan kau akan yang mengandung dari Roh Kudus katanya, Bang. Ya. Begitu. Yang dikandung Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? Pada saat itu Roh Kudus yang masuk ke dalam perut Bunda Maria. Iya, oke. Gitu. Berarti yang dikandung Bunda Maria Roh Kudus. Iya, Roh Oke. Kudus. Oke, yang dikandung ayo dengerin. Yang dikandung Bunda Maria Roh Kudus. Dengerin. Yang dikandung Bunda Maria Roh Kudus. Anak Bunda Maria namanya siapa? Dia selama di dunia ini, Bang, pada saat lahir itu dikatakan anak Bunda Maria Yesus. Yesus. Kenapa yang dikandung Roh Kudus terus yang dilahirkan Yesus kok bisa berubah? Kan dia dalam kandung Bunda Maria Roh Kudus ya kan. Kok Setelah lahir bisa itu ini? Ini ada yang dikandung Roh Kudus, yang dilahirkan manusia kok bisa beda? Aduh. sebutan Tuhan Yesus kan anak manusia juga, Mesias juga ya anak manusia. Begitu anak manusia dia, Bang, begitu. Jadi yang dikandung anak manusia Roh Kudus. Dia berupa waktu dikandung dia Roh Kudus, setelah lahir anak manusia. Ya kok bisa berubah isi kandungan? Yang dikandung Roh Kudus, yang dilahirkan manusia kok bisa berubah? Dan kandungan apa namanya, Bang? Kan masih namanya kan masih janin kan. Sudah lahir kan baru manusia. Iya, janin itu Roh Kudus atau tidak? Sekarang gini, kalau dia masih dalam kandungan apa nama janin kan, Bang? Iya, janin, bayi, Pak. Janin masih itu, Bang. Janin. Ya, janin. Terus Itu manusia. berarti bukan Roh Kudus itu janin. Loh, itu kalau digambarkan dengan manusia. Kalau Roh Kudus pada saat Yesus itu Roh Kudus. Nah, ini diputuskan aja, Bu, diputuskan dulu, jangan melebar. Dari Yang manusia. dikandung Bunda Maria, yang dikandung Bunda Maria janin atau Roh Kudus? Roh Kudus. Roh Kudus. Baik. Yang dilahirkan Roh Kudus juga. Karena dia lahir dari manusia, namanya anak manusia. Kok bisa berubah ya, Bu? Isi kandungannya Roh Kudus, yang dilahirkan manusia kok bisa berubah? Itu, Bang, makanya Bang dibaptis dulu, Bang. Oh, harus dibaptis dulu baru ngerti. Mengerti, Bang. Harus dibego-begoin dulu, akalnya nggak dipakai dulu biar ngerti gitu. Dibaptis dulu baru dipimpin oleh Roh Kudus Oh, begitu. jadi Bang. kita harus dibaptis supaya akal kita nggak dipakai gitu ya? Abang biar Abang terbuka. Ya enggak, biar akal kita mati supaya bisa seperti ibu. Abang terbuka, biar Abang mengerti dibaptis dulu. Dibaptis itu akal dimatikan dulu. Nah, setelah akal dimatikan, ya baru kayak ibu gitu loh. Kalau Abang biar mau mengerti, Abang datang ke rumahku dekat gereja loh. Oh iya, jadi kalau saya ke rumah ibu, akal saya dimatiin dulu ya. Abang mengerti. Gitu ya. Jadi gini Bu ya, terusin ya. Ya. Jadi yang dikandung Roh Kudus, yang dilahirkan manusia ya, Bu. Iya. Oke. Ya. Ya, anak Maria ini Tuhan atau manusia? Dia Tuhan Yesus dia. Oke, jadi anak Maria Tuhan. Iya, Tuhan Yesus. Oke, baik. Tuhan Bunda Maria siapa? Tuhan Yesus itu Allah itu yang jadi manusia, itulah Yesus. Iya, Tuhannya Bunda Maria namanya siapa? Yesus itu juga lah Allah yang jadi manusia. Maria itu pun tahu, Bang, kalau dia kan itu adalah Roh Kudus, bukan Oh, manusia. jadi anaknya Bunda Maria, Tuhannya Bunda Maria adalah anaknya sendiri gitu.
Bunda Maria tuh mengerti dia tuh bang, makanya Saya nggak nanya Bunda Maria udah nggak ada. Saya nanya ibu. Tuhannya Bunda Maria namanya siapa? Bunda Maria itu tahu kalau Yesus itu adalah yang dikandungnya itu adalah Tuhan bang. Iya, menurut Dia Anda itu Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhan Yesus itu Allah yang jadi manusia itu juga lah. Ya, artinya Bunda Maria menuhankan anaknya, betul? Dia nggak dikatakan menuhankan anak. Kalau anaknya bang dari hasil biologis bang, seperti perkawinan dia sama si suaminya si Adam dan siapa Bunda Maria si Yusuf. Nah itulah anak dia kandung. Jadi Bunda Maria nggak punya anak kandung. Bunda Maria punya adalah adik si Yesus kan, ada Yesus itulah anak kandung dia. Kalau Yesus itu adalah dia itu mengerti bang, bahwasanya itu adalah Allah yang Roh Kudus yang ke perutnya dan yang sudah dikabarkan oleh malaikat bang. Statusnya status Yesus dengan Bunda Maria anak kandung atau anak tetangga? Dia itu dikatakan anak manusia. Nah begitu bang. Entar dulu. Dengerin ibu. Tolong akal. Abang terima dulu bang. Begini kalau dibaptis akal mati ya? Masa kalau dibaptis harus akal mati gitu ya, Bu? Enggak, Bang. Abang jadi terbuka. Oh ya dengerin, Bu. Abang, dengerin. Status Bunda Maria dengan Yesus anak kandung atau anak tetangga? Anak manusia. Oke. Nah, Bunda Maria pernah mengandung nggak? Ya pernah lah. Oke. Berapa lagi dikandung? Bunda Maria pernah melahirkan nggak? Pernah. Ya. Yang dilahirkan Bunda Maria itu anak kandung Bunda Maria atau anak tetangga? Yang dikandung dari hasil dari perkawinan sama suaminya ya anak kandungnya. Kalau Yesus? Anak manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Bunda Maria ini kan Bunda Maria ini mati ya, benar-benar kalau udah dibaptis mati akalnya ya. Akal kok mati total ya. Anak kandung dibilangnya anak manusia. Iya, anak manusia dibilang mati total akalmu, Bu. Kasihan kamu, Bu. Dibaptis kok akal dimatikan gitu loh. Kasihan banget loh. Nanti abang mengerti, abang diajar 10 hukum Taurat itu nanti abang. Yesus itu ada di bumi, dia keluar lewat mana, Bu? Melalui Bunda Maria. Iya. Seperti kita sama ya? Ya. Berarti Bunda Maria punya anak kandung namanya Yesus. Betul apa betul? Bisa juga. Tapi kenapa ingkar dari tadi? Kalau dikatakan anak kandung itu bang, bapaknya ada, mamanya ada hasil biologis bang, itu namanya anak kandung bang. Jadi Yesus. Oke, jadi Yesus tidak punya ibu. Dia bukan hasil perkawinan bang. Iya. Saya tanya Bu, apakah Yesus punya ibu kandung? A punya, B tidak. Dia datang ke dunia dalam rupa manusia. Saya nggak tanya itu, ibu benar-benar dibaptis hilang akalnya ya, Bu. Apakah Yesus punya ibu kandung? A punya, B tidak. Waktu digini kan bang, waktu dia kan. Kalau udah dibaptis akal sehat hilang ya, akal diparkir loh. Segini-gini aja kok dilawan gitu. Ini pendeta ini kok bodoh-bodohi orang kayak gini gitu loh. Kasihan loh. Abang nggak mengerti. Abang terapa dari enggak, ini enggak, bukan ini, Bu, dengarkan dulu ya, Bu ya. Ini Yesus keluar sama dengan kita menghirup udara segar di muka bumi. Itu loh. Ya kan Bang User? Saya nanya kepada Anda, Bu. Yesus itu punya ibu kandung atau tidak? Dulu ya kan? Benar-benar mati loh akalnya, benar-benar kok bisa begini ya. Abang dibaptis dulu biar ngerti loh. Iya, dibaptis. Jadi ibu dibaptis itu akal sehat ibu dimatikan. Jangan saya ini orang-orang kayak gini. Orang lain jangan. Masalah gini-gini aja loh, nggak mau loh. Benar-benar akalnya mati, teman-teman. Kenapa ya akal mati? Nyata-nyata Bunda Maria itu melahirkan laki-laki nama Yesus. Iya. Terus dia bilang lagi, Yesus tidak punya ibu kandung. Bunda Maria tidak punya anak kandung nama Yesus. Tapi benar-benar akalnya dimatikan ini orang, bener. Akal kok mati, Bu. Alhamdulillah, semoga diskusi yang kami sajikan ini bermanfaat menambah dan menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perhatian dan dukungannya saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri perjumpaan ini dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.